kembali hadir dengan suasana yang berbeda. Ya nggak apa-apa lewat. Sorry guys, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. So guys, jadi di sini kita kembali hadir dengan suasana yang berbeda. Ya nggak apa-apa lewat. Sorry guys, lanjut. Sangat berbeda. Di sini kita udah capek letih semua wajahnya. Sebelumnya kita izin curhat dulu, kasih tahu dulu. Jadi kita tuh sebenarnya kita udah tag di Menteng tadi. Taman video, Menteng. Berapa menit, 30 menit ada kali tadi kita ngobrol. Kayak gini depan, ngomong kayak gini. Ternyata tidak kerekam. Nggak kerekam, men. Makanya kita kesini dalam keadaan yang letih. Mamat juga udah begini. Udah nggak apa-apa lah ya guys. Sudah ngomong kotor tadi. Udah ngomong kotor kita di sini. Jadi ya udahlah, langsung aja kita perkenalkan diri dulu nih kan. Kita kembali hadir dengan suasana yang amazing banget nih, profesional. Kita mau membuka bisnis, udah satu visi ya. Mantap. Kita boleh langsung perkenalkan diri dari kanan terus ke kiri, lanjut dari sana. Dari Muhammad. Sukasi mat. Ya, Mas Piro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Saleh Zahiri dan umur saya 18. Kebetulan saya berasal dari Arab Saudi, ya, bukan Mantap. dari Indonesia gitu. Tapi udah WNI kok, tenang aja. WNI. Ya, di sini juga ada dua teman saya kenal Albi udah dari SMP. Kalau yang di samping saya ini ntar dia kenalin diri. Udah dari SD gitu. Kenal gitu. Udah. Dan baru berkumpul sekarang ya. Nanti kita kasih tahu backgroundnya kenapa kita bisa berkumpul nih. Lanjut. Oke. Jadi sorry ya kalau misalkan suaranya terlalu kecil atau terlalu besar nih. Perkenalkan, selamat siang. Perkenalkan, nama gua Ahmada Patriatama. Biasa dipanggil Ahmada, Mada atau ya whatever you want. Asik. So jadi umur gue 19 tahun. Gue dari kota Blitar, Jakarta Timur. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti misalkan nonton video ini yang berasal dari Blitar juga, boleh aja langsung main ke rumah gue di Wonodadi kayak gitu. Jadi mungkin cukup itu aja dulu ya perkenalan. Baru nanti kita bakal bahas visi misi kita, terus tujuan kita bikin video ini apa, sama project apa nih yang sedang kita bangun kayak gitu. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin sama teman gue yang paling kiri, Albi. Boleh perkenalkan diri dulu nih. Ini kan pertama kalinya gue masuk di channel YouTube Official Corporate banget. Mungkin kalian bertanya-tanya ini Pantasma Corporate itu apa? Corporate itu apa ya kan? Ntar kalian tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Betul. Di sini gue mau perkenalkan diri dulu, the new Albi gitu kan. Tapi tetap bersama Albi yang kalian sayangi. Nama gue seperti biasa Albi Depaundra. Jadi di sini gue hadir sebagai sosok yang baru. Di sini gue nggak sendiri. Seperti yang kalian lihat kanan kiri gue. Kiri nggak ada, sorry, kanan gue ada dua orang ganteng banget di sini, profesional. Jadi di sini kita hadir untuk menggoncang dunia, ya kan? Menggoncang dunia. Itu ya guys. Kalau asal gue, ya kalian tau lah, orang Kalisari gue. Tapi gue asli Jawa Tengah guys, Jawa Tengah. Mungkin itu aja perkenalan dari kita semua. Langsung kita masuk ke gimana kita bisa kenal satu sama lain. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari yang punya rumah dulu yang katalis satu dan Langsung. Kenapa gimana? Ini langsung kasih mic. Kasih mic dulu. Kasih mic. Jadi sebenarnya untuk awal mula pertemuan kita bertiga itu pas ini. Jangan. Lanjut jalan. Jangan di situ, gangguin lagi video ini. Ya udah. Masih lama, lewat dulu. Ya, sorry ya guys. Sorry guys. Kita kata. Lanjut. Oke. Nanti dikat. Lanjut. Jadi untuk awal mula ya, gimana bisa kita bertiga bertemu itu, seperti yang tadi di awal gue bilang kan, gue temennya si Albi dari pas masih di SMP dan temennya Mada pas masih di SD. Jadi waktu itu di 2 minggu lalu lah, setelah sekian lama gue coba ada inisiatif buat ngajak ke Albi nongkrong bareng gitu, karena udah lama nggak ketemu kan. Ya udah, habis itu kita nongkrong.
habis kita nongkrong tuh Albi tuh lanjut main ke rumah gua, dan kebetulan setiap hari itu si Mada setiap balik gawe itu dia selalu datang ke rumah gua buat main bareng lah gitu, begadang bareng dan lain sebagainya. Pulang kerja main Ya dulu ke pulang rumah kerja, Mamat ya setiap pulang kerja Sini bang, pasti- apa bang? Lewat sini aja nih, nggak apa? setiap pulang kerja. Sorry guys, lanjut. Ah. Lewat sini nggak apa-apa, lewat sini. Nyantai. Iya, sorry ya. Lanjut. Ya, maaf guys. Pokoknya setiap pulang kerja Mada tuh ke rumah gua gitu. Dan kebetulan di malam itu kan pas banget tuh Albi lagi di rumah gua. Terus gua ngelihat mereka ada kesamaan visi lah dari antara Mada sama Albi. Soalnya kan gue tipikal orangnya juga yang visioner lah, bisa ngelihat apa karakter temen gua kayak gimana dan lain. Dan gua rasa ya emang Albi cocok gitu kalau disatuin sama Mada gitu, dengan perantara gua. Jadi pada malam itu gue bilang ke Albi kayak lu harus ketemu nih sama Mada, soalnya lu berdua ini ada kesamaan. Iya, dicomblangin, dan at the end Albi pada saat itu sebenarnya nggak bisa, gua ada kerjaan. iya nggak ada kerjaan dia, dan pengen cepet-cepet pulang. Tapi Udah malam kebetulan tapi kebetulan pas dia lagi prepare buat pulang, Mada dateng kayak biasa kan, dia setiap hari ke rumah gua. Mada dateng terus kenalan dah tuh sama Albi di situ. Nah, jadi awal mula pertemuannya ya kurang lebih kayak gitu. Kaget gue juga, dia tiba-tiba kayak lu bilang apa? Albi ya yang di Instagram. Lu follow gua, siapa? Mada mana? Nggak tahu gua, anjing, pas dikasih Parah tahu ini. banget ya. Oh, ternyata dia follow Instagram gua. Kita follow-followan. Aneh kali. Jadi ya Muhammad lagi ngecek takutnya kayak tadi. Takutnya kayak tadi guys. Aman berarti. Aman ya. Aman. Ya, Nah, jadi yang ini jangan. 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 Oke, Lanjut. jadi sebenarnya tuh ya Iya, lanjut, kayak gitu lanjut. guys. Jadi sebelumnya tuh emang gue udah sering lihat Instagram lo kayak gitu kan. Maksudnya kayaknya ini orangnya sering ikut webinar, ibaratnya aktif lah. Oke, jadi ya kayak gitulah. Jadi gue tuh sebelumnya tuh emang udah nge-follow dia kan. Dan lu follow back nggak sih? Follow back, Oh iya, follow back. follow back kayaknya ya. Cuman tuh emang kita nggak saling kenal, Nggak nggak pernah kenal. ketemu juga. Cuman gue lihat dari storynya dia, ini kayaknya orang aktivis nih, pokoknya aktif terus lah, webinar, terus ibaratnya dia ikut apa tuh kayak kemarin seminar gitu ya. Dan gue pikir kayaknya nih cocok nih sama gue, maksudnya kita harus sharing gitu kan, biasa aja dong. Oh, udah bisa. Gitu ya. Oke. Gitu. Jadi makanya kemarin tuh sebuah kebetulan kita bisa ketemu di rumahnya Muhammad malam-malam itu. Terus itu kalau nggak salah tuh emang kita nggak ada niatan buat bikin Ketemu. ini ya, Iya. emang cuman pengen sharing-sharing aja gitu. Nyeletuk tapi, dia. tapi itu nanti kita bahas nanti. Sekarang kita ini Albi dulu guys, itu nanti kita bahas nanti, oke? Lanjut. Jadi awalnya tuh kenapa bisa berkumpul seperti ini, tiba-tiba menyatukan visi kita, itu karena Mada nih, dia ngomong kayak daripada kita ngobrol nongkrong nggak jelas nih kan, kita kan satu visi, kita punya istilahnya punya ambisi yang sama gitu. Betul. Masih punya ambisi untuk mendapatkan uang gitu kan. Terus dia bilang kenapa kita nggak bikin sesuatu. Akhirnya kita jadilah bikin startup ini. Agensi rahasia nih ceritanya nih. Man in Black bro. Man in Black. Jadi kita bakal lanjut ntar kasih tahu ya. Alien. MIB. Oke, jadi sebenarnya tuh ya itu guys, karena waktu pas kita ngumpul bertiga, awalnya kita berdua tuh nyeramahin ini. Iya, dia gagal Semua amat. SNBT, Dia kan gue juga kemarin gagal kan. gagal SNBT sama TBK ya. Sama TBK gagal juga, terus ya berarti merasa di titik terendah. Ini kita nyeramahin dia nih, don't give up, you must try harder, lanjut lagi terus lagi, lu punya niat, lu punya usaha pasti bakal ada jalan. Iya, Pokoknya pasti. kita apa namanya, kita nasihatin dia. Akhirnya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayaknya pikiran kita sama nih, kita punya visi misi yang sama, kenapa nggak kita bikin startup aja. Dan startupnya itu kita rencana bikin bisnis di bidang F&B, food and beverage, khususnya di minuman kayak gitu. Cuman minumannya apa? Secret. Itu nanti tunggu grand openingnya aja guys itu. Dan alhamdulillahnya ini kita udah sampai di sekitar 80 sampai 85%. Jadi Kesiapan ya. Iya, progresnya, kesiapan. Jadi investor kita udah ada, terus alat-alat juga udah ada, timeline udah ada, terus ibaratnya apa, sistemnya kita udah ada, jadi tinggal eksekusinya aja. Sama kendalanya paling di ini sih Lapak. sama ya kita tuh baru jalan berapa, Dua minggu bro. kita baru jalan 2 mingguan. Dan pasti setiap hari itu kita ada debat guys ya, mungkin karena memang ego kita bertiga itu tinggi banget. Sama Anak ada satu puber, lagi guys. Apa? teman kita nih, lu Oh yang ya. kasih tahu dah. Sebenarnya kita seperti biasa. Kalau ada Alwi biasanya ada Fatah co-founder itu. Tapi saat ini Fatah sedang ada problem. Kalau berurusan sama orang tua kita tidak bisa. Tidak bisa apa-apa.
Ya udah. Oke, jadi Tidak sebenarnya bisa ada datang. satu tim kita lagi guys. Nanti kita undang lah ntar kapan-kapan. Betul, di next video. Cuman dia emang berhalangan hadir kayak gitu. Tadi sampai mana tadi? Sampai menyatukan ide dan Iya, ide kita itulah. debat-debat. Jadi pokoknya progres sering kita berdebat. udah 85%. Terus investor juga udah ada, tinggal eksekusinya aja nih sama nyari tempat gitu. Sama yang tadi sering debat itu ya. Ya hampir tiap hari kita debat di grup guys, karena emang ego kita tinggi, terus namanya anak muda jadi beda pendapat terus ya. Cuman ya itulah namanya kita ngerintis. Itu mungkin ada lagi yang mau dibahas dari lo, visi misi ke depan, harapan lo. Oh nggak sih, kita ceritain dulu lah. Yang awalnya kita kan sama-sama pesimis gitu kan. Oh, oke. Dan Mungkin pesimis dari kan. Muhammad. Yang mana? Mungkin kayak Lu awalnya pesimis kan kayak nggak kita jadi. nih sama-sama pesimis nih guys. Awalnya misalkan kayak dari gua pribadi ya. Sebenarnya gua itu kayak mulai ngerintis usaha atau mulai bikin startup itu nggak cuma sekali ini doang. Berkali-kali gua udah nyoba sama teman-teman gua. Gua kan sering ikut webinar juga. Nah, dapat teman baru, dapat relasi baru gitu kan. Sama. Kita tuh udah sampai share-sharean kontak WA, ayo ntar kita bikin ini ya, atau mungkin kita bahas isu pendidikan ya, atau bahas ini ya. Cuman ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi penonton story WA doang. Semangatnya semangat event doang ya, semangat event pada pas saat pulang. itu doang. Kayak gitu. Gitu. Jadi maksud gua karena ini kita sudah sampai di titik dimana ada orang lain yang terlibat, investor maksud gua, jadi emang kita harus benar-benar ngejalanin bisnis ini dengan serius ya gitu. Itu harapan Jangan gua. sampai kita berhenti sih. Gitu. Sama mungkin kalau misalkan memang nanti bisnisnya udah stabil atau apa, mungkin kita berempat mungkin bakal nyoba menginfluence orang. Jadi Dengan cara seperti ini. jadi menurut kami berempat itu pendidikan di Indonesia tuh sangat sangat miris ya kita Miris lihat sekali. ya. Jadi isu pendidikan tuh harus terus diangkat terus kayak gitu. Iya kan. Itu kalau dari gua, mungkin dari lu ada apa gitu tujuan lu gabung di sini, atau mungkin tujuan startup kita mungkin ke depannya? Ya kalau untuk tujuan sih sebenarnya ya Uang. ya Uang, Pak, ya, uang, itu uang, uang nggak munafik gitu. uang. Tapi kalau misalkan kita ngomongin untuk tujuan sebenarnya ya kayak ya kan kita masing-masing ada goals lah ke depannya, pengen kayak gimana gitu. Dan dengan kita ngerintis usaha kayak gini, itu baik lagi kita nyari experience lah, pengalaman buat kita nanti ke depannya, misalkan kita udah umur 20 tahun, 25 sampai ke era-era primanya kita lah. Kita udah siap buat ngehadapin semua itu dan udah tahu lah cara nge-handle struggle-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus untuk ke depannya kalau ngomongin soal goals ya. Kalau goals itu ya pasti sampai sukses lah. Kita bisa sukses dengan cara kita masing-masing. Tapi kan untuk tingkat kesuksesan orang-orang itu kan relatif lah jatuhnya. Jadi kalau bagi gue ya sebenarnya kalau kita ngomongin secara kultural, gue sebagai orang Arab ya, kita itu lebih percaya titik suksesnya itu seseorang gak dinilai dari seberapa banyak uang yang dia punya, dari sebanyak apapun harta yang dia punya dan lain sebagainya, tapi yang kita nilai itu titik dimana ketika lu bisa ngerasa tenang ngejalanin hidup tanpa mikirin tanpa harus mikirin kayak uang lagi atau bahkan gimana ya jatuhnya, kayak misal nih gua ntar udah tua, gue udah ada pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan, ya at least ketika gue ngerasa bahagia dengan istri dan anak gue nanti dan ngerasa hidup gue tenang tanpa ngebebanin orang lain, ya itu jatuhnya udah kesuksesan lah bagi gue gitu. Itu baru sukses, tapi belum sukses banget. Kalau sukses banget itu ya jatuhnya kalau lu udah jadi kaya gitu, jadi juragan minyak lah atau apa. Nah gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekedar sukses doang, kalau target gue ya tenang aja gitu hidup gue dan berkecukupan tanpa ada utang dan lain sebagainya, cicilan lah atau mau beli makan ya, udah gitu. Iya mau beli makan tinggal beli Stok gitu. rokok aman. Stok rokok aman gitu. Ya begitulah jatuhnya. Itu dia keren. Kalau lu? Oh ya, sukses lu. Goals lu lah. Tujuan lu buat ini, tujuan lu buat harapan lu buat bisnis kita ke depannya. Oh iya, kalau untuk harapan kan kita ini berkelana di food and beverage ya, khususnya minuman. Rencananya sih untuk minuman ini kita nggak bakal hanya mulai dari CFD doang yang kita kayak bilang gitu. Kita pengen untuk produk kita itu ntar kedepannya kita bakalan personal branding lewat sosial media, lewat TikTok, Instagram dan YouTube untuk kedepannya. Jadi ketika kita udah punya nama, nanti kan investor semakin banyak yang masuk, brand-brand besar semoga bisa masuk gitu. Dan kalau mereka udah masuk,
at the end minuman kita itu nggak stuck cuman kayak kita jual di CFD doang atau jual kayak di eventan doang gitu. Berkembang istilahnya, kayak kita nanti punya pabriknya sendiri lah untuk ke depannya. Dan ketika kita udah punya pabrik ke depannya, jadi minumannya itu bisa kita pasarin. Dan dari pemasaran minuman kita itu nanti jatuhnya kita punya passive income gitu. Jadi kita tinggal cuman ngawasin aja tapi income-nya tetap masuk gitu ke kita. Jatuhnya kayak minuman-minuman yang kalian lihat lah kayak di Alfamart, Indomaret, ya franchise lah jatuhnya. Kalau untuk harapan gue di usaha yang mau kita jalani sekarang ya, karena gue ngeliat peluangnya cukup besar, tinggal gimana cara pinter-pinternya kita nge-branding diri aja ke depannya begitu. Amin. Thank you. Itu dari Muhammad ya. Sangat bermakna sekali. Berambisi banget, ambisinya tinggi sekali. Tapi selama itu ada jalannya, selama kita punya niat, selama kita mau berusaha pasti ada jalannya. Ada jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke paling Lu dulu lah. Kan gua udah dong. Yang udah. tadi gua pertama, Mas. Oke, lanjut emang nge-lag. Udah panas, guys. Udah panas dari tadi, Cok. Ku bayangkan dari Jakpus tiba-tiba ke Cibubur tiba-tiba ke sini. Bener. Udah pindah 2 lokasi tutup. Tadi mana yang video pertama gagal lagi udah 30 menit. Cek dulu. Kasih cek dulu. Cek dulu. Ini bener kan ya? Sorry kalau ini ya apa bocil-bocil yang lewat tadi, emang kita bikinnya nih di taman guys, soalnya nggak tahu mau di mana lagi nih. Apa tadi pertanyaan tujuan? Mungkin patah 2 goals ya. Goals lu sama tujuan lu di bisnis ini, maksudnya bisnis ini harapan lu ke depan gimana sih bahasanya? Ya harapan lu untuk bisnis ini ke depannya seperti apa? Kebetulan kan gue sama kayak Mada ya. Istilahnya tahun ini belum bisa kuliah. Untuk tahun depan gue juga belum tahu kan. Jadi istilahnya ini salah satu opsi, salah satu jalan yang bisa gue tapaki sekarang ini itu dengan berbisnis gitu. Jalan bareng sama mereka gitu. Jadi betul. Gue berharap banget semoga di jalan ini gue bisa menapakinya itu lurus ke depan, gak belok-belok, menceng-menceng, dan semoga rintangan yang ada di jalan itu gue bisa terus buka gue sendiri sih, karena ini berempat ya. Bisa kita lalui dengan mudah gitu kan. Betul, guys. Karena semua yang tadi Mada bilang, kalau misalnya lu berambisi pasti ada jalannya gitu kan. Iya. Ada jalannya. Terus goals gua kan salah satunya kayak gini, kita kan ngomong di sosial media. Sekarang gua lihat itu dunia tuh nggak cuma di universe doang, tapi ada di metaverse juga kan. Di metaverse ini sekarang tuh udah nggak ada barrier lagi di antara, ya istilahnya udah kebuka lah banyak peluang gitu kan. Jadi gue pengen banget bisa menginfluence orang-orang, karena gue basic gue kan dulu juga YouTuber dari SMP, walaupun kagak naik-naik, cuma 400 subscriber doang. Tapi gue dari situ bisa melihat banyak yang terinfluence dari gue konten gitu loh. Dari gue ngomongin pendidikan, dari gue ngelaporin orang-orang yang nyontek, beneran pada ketahuan itu, sampai dibikin regulasi baru. Terus banyak seniman yang banyak bangkit juga. Sampai waktu itu ada UMKM yang sponsorin gua gitu, kakak kelas gua beli kopi kalau nggak salah buat podcast, alhamdulillah. Dan ternyata banyak gitu loh. Sampai istilahnya walaupun nggak satu kali sehari atau Jakarta kenal gua, istilahnya 198 waktu itu sempat kenal gua lah. Jadi gue pengen banget nih merambah ke tempat yang lebih besar gitu loh. Kalau misalnya dunia ini bisa mengenal kita semua kan amazing banget. Kita bisa diundang sama Joe Biden ntar. Iya, Joe Biden. Joe Biden. Donald Trump. Invitas. Atau ini Rusia, siapa Rusia? Vladimir Putin. Putin. Invite kita. Jangan jauh-jauh. Pak Prabowo, Pak Jokowi. Prabowo. Undang kita, ya kan? Jadi itu guys, mungkin. Jadi kedepannya kalau misalkan memang Allah ngasih kelancaran sama bisnis kita atau startup kita yang kita jalanin berempat ini, ya mungkin tujuan kita atau goals puncak kita kan berbeda, mungkin kayak tadi yang Albi bilang, gue bilang, sama Mat bilang, atau mungkin nanti Fatah beda bilang, lagi. Cuman itu visi kita tetap sama, tujuan kita tetap sama, cuman mungkin pada saat di atas itu kayak tadi gue bilang, gue mungkin mau menginfluence orang tentang masalah pendidikan yang menurut gue, yang gue rasa tuh ini perlu banget buat terus diangkat kayak gitu. Karena kita korban bro. Aduh. Biar mungkin pemerintah notice dan mungkin bisa memperbaiki pendidikan di Indonesia. Semoga kita juga bisa bikin sekolah, kan gak ada yang tahu. Oh iya benar-benar. Kita lanjut gitu loh. Bisa bikin ini kan tatanan dunia baru. Baru kan bikin kota. Jangan, sorry. Kan nggak apa-apa sih, ngayal aja dulu. Ini kan sebagai video, sebagai bukti. Ntar kalau misalnya kita berhasil,
kita nonton, wah ini orang udah dulu kayak gini, kumel-kumel mukanya. Iya, bener, rambutnya bener, keriting kagak ada. Alah. Bener-bener. Tadi emang capek banget guys, kita dari pagi tadi ya. Pagi ini udah ngedumel, gue udah bete banget nih gimana tadi. Tadi di awal. Gimana nggak bete dari pagi? Kemarin Ganteng tadi di awal. kemarin kita janjian jam 5.30 jam 5:30 kita titik kumpul di rumah gua. Abis itu kita jalan bareng kan. Jalan jam berapa? Jam 7 kurang. Udah bro, sorry Jam bro. 7 kurang. Sorry, Itu sorry. Itu terlalu buka kartu, itu terlalu buka Oh, itu terlalu buka kartu ya. Iya, sorry ya, istilahnya ya gambarnya gitu. Banyak Jadi dari situ harusnya kalian udah bisa kiri gitu. punya gambaran lah nih betapa tololnya tadi. Kebanyakan poldur di jalan ya, jadi nggak Iya, lurus, nggak sesuai plan, tapi ya, nggak apa-apa lah. tapi ya seenggaknya kita udah ada gambaran lah kayak. Setidaknya kita jalan kan. Ya, seenggaknya jalan lah Jalan. gitu. Ya, dan Istilah kita itulah. udah pamer ke Gua Tuhan. nih yang paling berambisi guys di antara mereka berdua nih. Resign ini bos. Gue resign dari gawean ini, gue bukan menyombongkan diri ya, cuman but this is my pride bro. Dia resign. Dia resign dari demi- kerjaannya cuma buat ngeseriusin demi ngerusin project ini gitu loh. my friends sama Iya. satu lagi. Dia kerja udah dapat kerjaan enak gitu. Istilahnya kan nyari kerjaan sekarang susah. Udah dapet. resign. Itu dia. yang bikin gua Itu semangat tuh bikin- ini nih, Iya, gini nih. iya yang bikin ngerasa juga nggak enak ya kadang kalau lagi malas ya gara-gara nih bocah nih satu. Because lu lihat sekarang di bio gua, di bio Instagram itu ada bahasa Latin. Apa tuh? Periculum aut amitere occasiones. Apa artinya? Ambil resiko atau kehilangan kesempatan. Wah, aduh. Fight for something or die for nothing, bro. Oh my god. Aduh. Oke. Wow. I got you. Ya itu. Nah ya. Soalnya gimana ya balik lagi kita kan masih muda juga ya. Sayang banget kalau misalnya kita nggak ngambil segala peluang dan kesempatan, kita masih sehat kok buat ngejalanin aktivitas positif kayak gini. Jadi kenapa enggak gitu? Daripada kita ngelakuin hal-hal yang nggak berguna dan jadi sampah masyarakat doang. Jadi kenapa enggak kita bermanfaat gitu secara pribadi dan secara kepada masyarakat gitu ke depannya. Ya makanya gua rasa pas kita masih muda kayak gini justru ini kesempatannya. Kalau kita gagal ya coba lagi karena kita masih muda kok gitu. Umur gak ada yang tahu untuk kedepannya kayak gimana. Yang penting selama kita belum tua ya kita coba aja terus, gagal coba lagi. Kolonel Sandera ya buat ngediriin KFC itu aja dia baru bisa ngerasain kesuksesannya di umur 75 tahun. Dari mulai dia bikin KFC door to door ditolak dan lain sebagainya, tapi at the end dia nggak nyerah dan dia berusaha sampai dapat resep yang terbaik, dan KFC itu baru sukses di umur 75 tahun gitu. Tapi semoga kita nggak kayak Kolonel Sander lah pas sudah tua baru rasa kekayaan ya gitu. Itu yang ngerasain nanti malah anak cucunya doang gitu. Iya, jadi kita pengen ngerasain juga lah hasil jerih payah kita ke depannya kayak gimana gitu. Ini kita mau ngerubah nih. Ini pandangan masyarakat sekarang nih, Gen Z lemah, Gen Z nih lembek apa? No man. Ini lihat Gen Z nih, bukan Gen Z ini apa nih? Ini kita bakal ngasih tahu ke kalian. Gen Halilintar. Jadi ini video kita buat siang hari Minggu, tanggal berapa? 14 bro. 14 Juli 2024. Kita nggak tahu ini video nyampe di kalian hari apa, tanggal berapa, kapan. Cuman kita bisa pastikan dan kita bisa jamin dengan ridho Allah, kita sudah sampai di titik terbaik kita pada saat kalian di video ini. Amin. Amin Allah, amin. Ya. Oke. Gue udah kebanyakan ngomong gue, lo. Enggak apa-apa lah, lanjut aja kalau mau disampaikan. Biar kasih gas semuanya. Udah. Lu kan tadi ceramah tuh, belum ceramah kan? udah ceramah. Yang di video sebelumnya ceramah dulu dia. Ntar kalau Kasih motivasi. kebanyakan ceramah nih, bosnya nih kayaknya baju biru yang tekan nih ceramah mulu. Enggak apa-apa, bro. Ini ceramah terus, hidup bagaimana ini? Gitu ntar. Masih nyala, coba lihat berapa menit itu? Masih 17. Oh, 17. masih aman lah. Masih aman 20 ya. 20-an lah ya. Oke, jadi gitu guys. Mungkin itu aja ya dari kita, atau mungkin lo ada motivasi atau ini hidup. Nah, kalau kalian punya tujuan pasti ada jalannya. Kayak kita aja. Kita itu butterfly effect banget nih. Betul. Andai saja malam itu kita tidak gua nggak nongkrong di AWB. Atau pulang lebih cepat. Iya, pulang lebih cepet. Kalau gua nggak ke rumah Mamat dulu, kalau gua balik duluan sebelum ada nyampe itu kan, kita belum tentu bisa berpartner di sini. Itu pun Mada datang pas banget gitu. Pas Gua banget lagi nahan nih bocah biar kagak pulang. Gua bilang lu harus ketemu Mada gitu. Dia batu, nggak mau. Mau nganterin Nanas pengen dulu, pulang, gue. pengen nganter Nanas terus langsung Nanas yang ini. gua itu, guys. Ya, terus langsung pengen pulang gitu. Gue bilang nggak usah gini. Tahu-tahu nggak lama Mada datang. Untungnya Mada pada hari itu ya dia biasanya ngaret datang ke rumah gue itu pasti jam 11 atau enggak jam 12. Tapi pada malam itu gua nggak tahu gimana ceritanya. Emang kayaknya udah takdir Allah. Oh, takdir, bro. Dia tiba-tiba datang jam 10. Jodoh kita ini. Tiba-tiba datang jam maksudnya
cocok ini berpartner ini. Datangnya tiba-tiba jam 10:30 gitu, yang nggak biasanya dia datang jam segitu. Gue juga kaget dia tiba-tiba datang gitu. Biasanya dia datang jam 11 jam 12. Kalau dia datang jam 11 12 pada hari itu, gue yakin Albi udah pulang. Oh, dia gitu, kan pengen juga kan pengen ketemu sama gua kan. Kalau udah keinginan pasti ada jalan. Itu kita ketemu akhirnya. Skenario Allah itu emang nggak pernah salah. Walaupun gua agak bingung ketemu dia awalnya, ini siapa anjing kenal gua. Ya, jujur pas awal kita ngebentuk nih bisnis juga dia sama Mada sebenarnya sama-sama nggak trust gitu. Dia nggak istilahnya gini, kan gue posisinya di tengah. Gue kenal Albi gimana, gue kenal Mada gimana. Ini orang berdua pada nggak percaya satu sama lain gitu. Yang satu bilang gimana gue tahu kalau lu bakal serius ya, satu lagi juga nanya balik ya. Istilahnya dua orang ini yang sering kena PHP ketemu takut sama-sama saling PHP satu sama lain gitu. Iya, at the end gue bilang kayak ya gue kenal lu berdua gimana ya, gue tahu lu sama-sama punya ambisi, lu sama-sama bisa dipercaya. Kenapa nggak lu berdua udah saling percaya aja, jaminannya ada di gue kalau Albi ini serius, Mada juga serius gitu. Kalian berdua serius, jadi ya udah gue bisa ngejamin hal itu, dan itu nggak bakal jadi cuman omongan di malam itu doang, dan bakal berlanjut. Taruh kangkung ya. Nah itu street fight Iya. Kita supunya lahan kasih. Iya, pokoknya malam itu kayak gitulah, random. Ini berdua sama-sama gak percaya, gue di tengah kayak anjing, ini dua orang sama-sama gue kenal nih, sama-sama bisa dipercaya, tapi mereka berdua susah percaya satu sama lain. Tapi tapi habis pertemuan kita yang kedua yang di kafe ya, yang sama Fatah, dari situ udah mulailah kelihatan gambarannya kok semuanya serius. Makanya, gitu segala macam. Bukan cuma serius doang sih, udah dibukain semua jalannya itu kayak udah kita dibuain. Iya, tiba-tiba kayak di pertemuan kedua nawarin banyak lah. Terus kita ketemu kenal ini, ada investor juga, ini juga. Sih datang semua. Ada yang mau nawarin lapak dan lain-lain. Iya, itu gila sih menurut kita saling sokong skill ya. Iya benar. Ada yang bisa skill komunikasi juga nih, Mamat juga jago sosmed segala macem. Iya, jadi kita masing-masing punya kelebihan lah dan kekurangan, dan itu kita pakai untuk saling backup satu sama lain. Saling melengkapi. Saling backup satu sama lain gitu. Intinya di antara kita berempat pun nggak ada lah yang ngampas lah istilahnya, atau cuma numpang doang, nggak ada. Kita semua sama-sama capek, sama-sama kerja ya, dan sama-sama fighting lah buat kedepannya gitu. Sukangkung sudah gitu. Kita street fight di sana. Lanjut. Ya udah, gimana? Udah guys. Mungkin. Udah pokoknya itu aja. Pokoknya kalian support kita terus. Kalau misalnya kalian ada yang mau kerja sama kita, kalian taruh aja di kolom komentar atau DM Instagram kita, boleh taruh Instagram. Boleh. Ya udah ya, di link di deskripsi aja. Biar kalian langsung lihat, oh ini usahanya ini. Enggak apa-apa. Jadi cek deskripsi. Oke, sorry gue potong ya. Jadi kalau kalian misalkan ketemu video ini terus belum tahu kita siapa, jadi kita yang kayak tadi gue bilang, remaja umur 18-19 tahun yang merintis ya, punya ambisi untuk bikin startup dan juga ingin menginfluence orang kayak gitu. Jadi keputusan ada di tangan kalian, silahkan kalian dukung kalau memang kalian suka. Dukung. Nah, kalau kalian nggak suka ya tetap dukung gitu, harus suka. Taruh kangkung kalau nggak suka, taruh di street fight. Jadi kangkung itu lapangan guys ya, nama lapangan. Street fight. Udah kayak gitu. Udah mungkin udah ya. Itu kalau kalian juga kalau misalnya punya kenalan yang istilahnya mau nawarin lapak atau istilahnya mau kerja sama kayak tadi yang gue bilang, atau mau nawarin duit invest, atau kalian mau join, kalian DM aja kita dulu, nanti kita tampung ide-idenya. Kalau misalnya itu kita udah memumpuni, kita udah mampu, baru udah kita merging ya kan? Betul. Pokoknya support kita. Yes, that's right. Banget. Bersama berkarya membangun bangsa. Oke, terima kasih. Udah, lo nggak ada lagi berdua? Udah, gue bingung juga mau apa nih. Thank you. Gua Ahmad Patria-Tama. Gua Muhammad bin Saleh. Gua Albida Fantasma. Forget about reality and welcome to my Fantasma. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ke record. Oh, record. Gue kira gagal tapi cuma nyali gue terpenggal. Sekali lo join gue jangan menyesal. Cuma modal kertas pasti mental. Bantal tidur jangan buat mereka kesal. S1 S2 S buah tapi lebih seger es teh. Biar gini-gini kami kagak receh. Kami perintis bukan pewaris, apalagi pengemis. Smile pasti laris. Baby call me Papa Mueller, I'm a Mueller. Rockin' off white black t-shirt, I'm a thriller. Angels all around me, I'm a